Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sebab hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Mari berdiri dan dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian kepada Raja kita, Raja seluruh alam semesta. Jemaat kita memulai ibadah dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian Minggu Prapaskah yang ketiga ini, kita diajak untuk berefleksi dari kisah Yesus yang marah di Bait Allah. Yesus marah karena ternyata di balik ritual agama bersembunyi ketidakadilan yang mengatasnamakan ibadah kepada Tuhan. Sungguh Allah menghendaki kita untuk melakukan ibadah yang benar dalam relasi dengan Allah dan sesama. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 26 dan 27 berkata, "Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya.
Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara-saudara, ibadah-ibadah kita terkadang berhenti pada ritual dan abai mewujud dalam keseharian kita. Marilah kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Bersama-sama sebagai gerejamu, kami juga mengakui pelanggaran kami. Kami mereduksi kesempatan perjumpaan dengan Tuhan menjadi sekedar pemenuhan kewajiban. Kami menyembah-Mu dengan mulut dan bibir, tapi hati kami jauh dari Engkau. Kami merasa puas telah menyelenggarakan dan mengikuti kebaktian dan ibadah ritual lainnya, namun lalai untuk memperjuangkan keadilan bagi sekitar kami. Ya Allah, Sang Pemurah dan Pengampun, bersihkanlah hati kami yang adalah bait-Mu. Berbelas kasihanlah kepada kami, umat yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan kepada setiap kita yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh dari Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus, engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Oh
Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah kembali, dan pada saat ini kami ingin membuka sebagian Alkitab, akan membacanya dan merenungkannya, dan kami yakin Roh Kudus menolong kami agar kami benar-benar memahami maksud Tuhan, dan itu juga yang boleh menjadi tuntunan bagi kehidupan kami sebagai orang percaya. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang kedua, ayat 13 sampai dengan 22. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 22. Saya bacakan untuk kita semua demikian. Perikop ini diberi judul Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati itu ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikian pembacaan Alkitab, saudara-saudara yang berbahagia. Adalah setiap kita yang tidak sekedar mendengar, merenungkan, tetapi yang memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu untuk Anda semua. Hari ini bacaan Injil kita bercerita bahwa menjelang hari Paskah tiba, Yesus berangkat menuju Yerusalem, tentu saja untuk bersama-sama dengan yang lain merayakan hari Paskah. Nah, setibanya di bait Allah,
Ia mendapati halaman bait Allah sudah dipenuhi para pedagang ternak dan penukar uang. Maka segeralah ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari halaman bait Allah itu sambil berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Dan saudara-saudara, coba bayangkan bila yang melakukan ibadah itu adalah, yang melakukan pengusiran itu adalah seorang pendeta atau penatua. Apakah reaksi Anda ketika menyaksikan itu? Apakah Anda setuju pendeta atau penatua itu mengusir mereka semua yang sedang berjualan di gereja? Atau mungkin Anda pikir bahwa pendeta atau penatua itu sedang mabuk? Nah, jemaat Tuhan, saat itu, artinya saat ketika peristiwa Yesus mengusir para pedagang di halaman bait Allah itu terjadi, tindakan Yesus telah menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Dan itu yang menjadi pertanyaan bagi mereka tentang hak Tuhan melakukan tindakan yang dianggap sangat arogan itu. Dan ini pun yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus sampai melakukan tindakan yang boleh dikatakan tergolong kasar. Sedangkan kita mengenal Tuhan sebagai pribadi yang penuh dengan cinta kasih. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, entah disadari atau tidak, sekalipun Anda tidak ingin mengusir bila ada yang berjualan di gereja, tetapi mungkin saja Anda merasa kurang sreg karena tidak setuju. Nah, alasannya tentu beragam. Sekalipun demikian, dasar alasan orang-orang yang tidak setuju adanya orang yang berjualan di gereja karena kalimat Tuhan tadi, "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Jadi ingin menerapkan kalimat ini secara letterlek, pokoknya apapun bentuk berjualan di gereja tidak boleh. Tanpa kemudian orang tidak berusaha untuk memahami apa konteks Tuhan melakukan itu. Mengapa Tuhan sampai melakukan hal yang dianggap begitu arogan. Nah, daripada kita salah mengartikan tindakan Tuhan, ada baiknya kita coba memahami konteks masalah yang melatar belakangi perbuatannya itu. Agar kita tidak salah menilai, agar kita juga tidak mudah begitu saja menerapkannya secara letterlek. Kita harus tahu apa yang melatar belakangi tindakan Tuhan itu. Nah, yang seperti apa saudara-saudara? Kita akan coba telusuri lebih jauh. Jemaat Tuhan yang terkasih, seperti yang kita ketahui bersama dalam praktek ibadah orang Yahudi zaman itu, persembahan yang bisa diberikan adalah ada dua bentuk. Yang pertama, persembahan korban berupa binatang ternak, baik itu merpati, kambing, domba, lembu dan seterusnya, atau dalam bentuk uang. Dan itu merupakan sebuah kewajiban. Itu menjadi bagian tak terpisahkan dari akta ibadah. Jadi orang yang beribadah memberikan persembahan itu. Bisa berupa binatang, bisa juga dalam bentuk uang.
Nah mungkin orang bertanya mengapa menggunakan binatang? Ya karena itu memang diatur dalam Taurat. Persembahan korban berupa binatang ternak itu adalah bentuk penyesalan, bentuk penebusan dosa. Dan di situ diatur juga binatang apa saja yang boleh atau tidak, bagaimana kualitasnya sampai akhirnya disebut halal untuk dipersembahkan. Jadi ada aturan main. Dalam kitab imamat dan seterusnya dan sebagainya ada aturan itu. Nah kini yang jadi pertanyaan, kenapa ada penukaran uang? Sebab ada peraturan juga bahwa uang yang boleh dipersembahkan adalah mata uang Yahudi. Sedangkan yang kita tahu pada saat itu uang yang beredar di masyarakat sebagai alat tukar itu adalah mata uang Romawi. Ya karena mereka berada di bawah jajahan Romawi. Nah karena itu saudara-saudara, bila orang ingin memberikan persembahan berupa uang Romawi harus ditukar terlebih dahulu dengan mata uang Yahudi. Tentu di dalam penukaran itu nilainya akan lebih rendah, ya. Misalkan dolar yang $100 yang semestinya dirupiahkan berapa, menurut kurs itu ya kita dapatkan akan lebih rendah karena dipotong. Ini untuk keuntungan dari si penukar, ya, yang menukarkan, yang punya jasa menukarkan uang. Nah sampai di sini saudara, semua itu bukanlah masalah. Baik aturan tentang binatang mana yang halal dan mana yang tidak, dan uang yang dipakai untuk persembahan diupayakan yang terbaik, yaitu aturan mereka, ya. Nah masalah mulai muncul saudara-saudara ketika Majelis Ulama Yahudi membuat fatwa bahwa binatang dan uang yang halal dipersembahkan adalah yang berasal dari lingkungan Bait Allah. Artinya yang sudah mendapatkan stempel halal. Dan untuk lebih memudahkan majelis ulama menentukan siapa-siapa saja yang boleh dan tidak untuk berjualan di Bait Allah, tujuannya juga ingin mempermudah agar orang yang ingin beribadah bisa beli di situ. Dan disitulah saudara-saudara terjadinya syarat kepentingan. Dalam penentuan itu tentu terjadi transaksi sharing keuntungan. Siapa yang berani membayar lebih, maka dialah yang diperbolehkan untuk berjualan di halaman Bait Allah. Nah apa akibatnya saudara-saudara? Yang pertama, Bait Allah yang semestinya menjadi pusat ibadah telah berubah menjadi pusat jual beli. Mulai dari jual beli ternak sampai kepada penukaran uang. Halaman Bait Allah yang biasanya dipenuhi oleh rakyat kecil yang ingin beribadah, kini mereka tidak punya ruang lagi. Mereka tersingkir. Mereka tidak punya tempat untuk beribadah. Dan yang kedua, saudara-saudara, Bait Allah yang semestinya menjadi wadah kerohanian di dalam membangun keimanan umat, kini dikotori oleh intrik-intrik bisnis yang culas dan serakah dan hanya mengejar kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Keadaan itulah yang menjadi penghalang bagi umat untuk bisa beribadah dengan khusyuk dan tenang. Jadi tidaklah heran saudara-saudara mengapa orang banyak lebih memilih datang ke Yohanes di padang gurun daripada ke Bait Allah. Sekalipun tandus dan terik, tetapi bagi mereka padang gurun adalah pilihan untuk bisa mengalami pertobatan, pembaharuan diri. Dan karenanya mereka rela kemudian meminta Yohanes untuk membaptiskan mereka.
daripada datang ke bait Allah, di mana untuk beribadah saja sudah begitu sulit, apalagi dengan berbagai penghalang yang lain. Nah, saudara-saudaraku, alasan Tuhan mengusir semua pedagang di bait Allah tidak lain ingin menghalau semua penghalang bagi umat untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Memang aturan boleh tetap ada, kita butuh aturan agar ada ketertiban, tetapi ketika aturan persembahan itu menjadi syarat kepentingan sehingga menjadi penghalang bagi umat untuk beribadah dengan baik, maka masalah itulah yang ingin Tuhan singkirkan. Bagi Tuhan esensi ibadah adalah membangun relasi dan pengalaman yang indah berjumpa dengan Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan dimanapun tujuannya tidak lain untuk mengalami transformasi iman. Dan melalui ibadah iman kita semakin dibangun dan didewasakan agar kita benar-benar dapat menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Jadi benar apa yang ditulis oleh Paulus, bahwa ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh. Tubuh di sini dalam pengertian keseluruhan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, karena itulah saudara-saudara, bila ada penghalang sehingga kita sulit untuk membangun relasi dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, secara khusus di dalam beribadah atau ketika kita beribadah, maka itulah yang harus kita singkirkan. Jadi masalahnya bukan soal berdagang boleh atau tidak, tetapi soal esensi ibadah yang terganggu oleh praktek berjualan di halaman bait Allah. Dan karenanya Tuhan mengusir mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena pandemi COVID yang terjadi sejak Maret, ya boleh dikatakan sejak Maret 2020, memaksa kita untuk beribadah di rumah masing-masing untuk sementara waktu, sampai kondisi kita lebih memungkinkan untuk beribadah lagi secara onsite, ya, di gereja bisa bercengkrama lagi. Ya, tujuannya tidak lain agar penyebaran virus bisa di stop. Ya, ini sebagai kontribusi gereja agar gereja tidak menjadi klaster. Dan karena itu gereja harus, dalam tanda kutip saudara-saudara, menyajikan ibadah secara online. Dan ini menjadi bentuk baru pelaksanaan ibadah yang terjadi di seluruh dunia. Yang biasanya kita berkumpul di gereja, sekarang kita beribadah di rumah masing-masing. Nah, bagi kita saudara-saudara, sebetulnya kondisi itu kalau kita lihat secara positif mempermudah kita untuk melakukan ibadah secara teknis. Sebagai contoh saudara-saudara, kita tidak perlu lagi melakukan perjalanan dari rumah ke gereja. Waktu kita begitu singkat untuk beribadah, tinggal buka link ibadah dan kita bisa terhubung langsung dengan ibadah. Jadi waktu untuk melakukan perjalanan di gereja sudah tidak ada lagi. Jadi sebetulnya ketika kita ingin beribadah sangat mudah, ya, tinggal pencet, tinggal klik, maka kita bisa beribadah. Nah,
Tinggal kita mempersiapkan segala sesuatu. Sebelum kebaktian online terjadi, kita menyiapkan Alkitab kita, ya perangkat elektronik, apakah handphone, apakah laptop dan seterusnya sudah disiapkan. Kalau mau ditayangkan di televisi, dicolok ke televisi juga boleh. Seluruh anggota keluarga sudah siap-siap, kita berpakaian rapi. Lalu kita bersama-sama beribadah. Dengan anak kecil yang biasanya ikut di sekolah minggu, kini semuanya bisa beribadah di rumah bersama-sama. Ini menjadi hal yang baru saudara-saudara, yang mungkin pada awalnya terasa agak canggung, tetapi kita sudah mulai terbiasa. Bila kondisi pandemi ya sudah mulai teratasi, semua orang sebagian besar mungkin 70-80% sudah divaksin, maka tentulah kita akan kembali beribadah di gereja. Nah, ini yang kemudian menjadi pergumulan sejak lama, saudara-saudara. Ini juga yang yang menimbulkan pemikiran bagi kita, yang menimbulkan pergumulan bagi kita. Baik saat kita beribadah di gereja, apalagi ketika kita beribadah di rumah masing-masing. Yang menjadi pergumulan bagi kita adalah apakah ibadah itu kita pandang sebagai tuntunan atau hanya sebagai sebatas tontonan. Apakah ibadah itu sebagai tuntunan atau kita hanya melihat sebuah tayangan? Apakah ibadah yang kita ikuti benar-benar memberikan pencerahan atau malah jadi penghalang bagi kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Ya, tidak disadari atau tidak saudara-saudara, mungkin fokus kita lebih kepada apa yang ditampilkan di layar, di televisi, di handphone, di laptop. Misalkan soal pengkhotbah, ya kan? Sekarang kita milih, oh khotbahnya ini, saya nggak mau pengkhotbah ini, pengkhotbah yang lain. Sebetulnya saudara-saudara, siapapun yang berkhotbah pastilah menyampaikan firman Tuhan berdasarkan hasil dari pergumulannya dengan Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi tuntunan bagi kita. Nah, karena itu juga apakah kita mulai berpikir, pendeta itu kalau ngomong ngebosenin, tampang pendeta itu terlalu tua, dia penyampaiannya kurang asik. Saya lebih baik milih yang lain. Sekarang kan channelnya banyak, tinggal pilih yang mana. Apakah kita lebih fokus pada itu? Kok kenapa kita jauh lebih fokus pada orangnya, bukan pada firman yang disampaikannya? Begitu juga misalnya ketika kebaktiannya kok lama, bikin boring, ngabisin kuota, tidak asik dan seterusnya dan sebagainya. Apalagi musiknya monoton dan masih banyak lagi saudara-saudara. Tetapi sebetulnya yang sering menjadi penghalang dalam kita beribadah, sebetulnya bukan ibadah itu sendiri, baik secara on-site kita berada di gedung gereja ataupun juga di rumah. Bukan ibadah itu sendiri, melainkan sebetulnya yang menjadi penghalang adalah yang berasal dari dalam diri kita. Cara berpikir kita, motivasi kita ketika ingin beribadah. Bila sejak awal kita ingin beribadah kepadanya, maka fokus utamanya sebetulnya adalah Tuhan. Ketika kita berangkat
yang kita pikirkan adalah Tuhan, atau ketika kita ingin beribadah kepada Tuhan di rumah, pikiran kita adalah Tuhan, maka kita akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan terletak pada siapa yang berkhotbah, bukan kepada jenis musik, siapa yang nyanyi ini, itu, dan seterusnya dan sebagainya. Dan ini juga yang menjadi koreksi bagi saya sebagai pendeta, saudara-saudara. Fokus pendeta itu adalah menyampaikan firman. Dan ia harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mendoakan itu dengan baik. Dan pendeta itu juga menyadari bahwa firman itu adalah pedang bermata dua. Maksudnya adalah firman itu tidak hanya untuk jemaat, tetapi juga berlaku untuk dirinya sendiri. Firman itu tidak hanya memberikan pencerahan kepada umat, mungkin juga isinya teguran, koreksi, dan seterusnya, tetapi juga yang memberikan koreksi kepada diri pendeta itu sendiri. Jadi dalam berkhotbah, fokusnya bukan supaya dirinya dilihat hebat, dirinya dilihat luar biasa dan seterusnya, bukan demi untuk pengakuan itu, tetapi semata-mata sebagai penyambung lidah Tuhan. Bagaimana firman itu benar-benar hidup di dalam kehidupan kita, baik umat maupun juga pengkhotbah. Begitu juga ya, firman ini sebetulnya juga menjadi koreksi untuk setiap kita yang terlibat di dalam pelayanan ibadah. Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita terlibat di dalam pelayanan ibadah? Entah sebagai pemusik, entah sebagai song leader, entah sebagai penatua, operator, dan seterusnya dan sebagainya. Apa motivasi kita ketika kita melakukan itu? Apakah fokusnya pada diri sendiri? Atau yang kita lakukan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, bentuk pengabdian diri kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bentuk atau liturgi ibadah boleh beraneka macam. Jenis musik dalam ibadah juga sangat beragam. Dan setiap pengkhotbah pun punya gayanya masing-masing. Dan ibadah pun, kalau kita mau perhatikan dengan baik, sebetulnya harus memiliki unsur entertain. Artinya apa? Artinya dikemas menarik sedemikian rupa, agar kita bisa mengikuti ibadah dengan sebaik-baik. Ada keteraturan, ada kebebasan berekspresi dan seterusnya dan sebagainya. Kebebasan berekspresi ketika kita mendengarkan firman, ketika kita bernyanyi dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi fokusnya, saudara-saudara, bukan kepada entertain, bukan terletak pada siapa yang menyanyi, siapa yang memainkan alat musik, bukan siapa pengkhotbah. Tetapi ibadah itu adalah religio entertain. Artinya bahwa ibadah adalah tuntunan, bukan tayangan. Ibadah bukan tontonan, tetapi esensinya adalah pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Dan pengalaman berjumpa dengan Tuhan itulah yang akan memberikan pencerahan di dalam hidup kita. Jadi fokus dalam beribadah bukan kepada para pelayannya,
bukan kepada para pendeta, song leader, pemusik, penatua, operator, dan seterusnya dan sebagainya, sekalipun semuanya itu harus melayani dengan rasa syukur dan melakukan yang terbaik, tetapi hanya kepada Tuhan. Sehingga yang harus kita persiapkan saat akan beribadah adalah hati yang hancur, hati yang ingin disapa dan menyapa Tuhan. Jangan sampai kita menjadi sulit beribadah karena hal-hal kecil yang justru berasal dari diri kita sendiri yang menjadi penghalang untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan sudah menghancurkan segala penghalang itu dan memudahkan kita untuk berjumpa dengannya. Mari kita beribadah kepada Tuhan sebagai bentuk kerinduan kita untuk menyapa dan disapa Tuhan. Disitulah iman kita dibangun dan dibahasakan sehingga kita dapat mengalami pencerahan. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat akan janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa Sorgawi di dalam Tuhan Yesus, terima kasih dan kami sungguh bersyukur untuk firman yang mengingatkan sekaligus mencerahkan iman kami. Dan ini juga yang ingin mengoreksi siapapun yang melakukan ibadah atau terlibat di dalam pelayanan ibadah. Fokusnya tidak lain adalah Tuhan semata, fokusnya adalah perjumpaan dengan Tuhan. Jadi apapun yang menjadi penghalang dan terutama hati kami, pikiran kami ingin singkirkan itu. Sehingga kami bisa dengar-dengaran dengan Tuhan, tahu apa maksud Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan karenanya kami ingin berdoa untuk seluruh umat dimanapun mereka berada, yang saat ini baru bisa beribadah di rumah masing-masing. Berikanlah kesungguhan kepada mereka untuk benar-benar beribadah, karena hanya dengan ibadah inilah hidup kami, iman kami dibangun, iman kami dikuatkan untuk menghadapi segala pergumulan hidup yang saat pandemi ini begitu syarat. Dan Kau juga tolong mereka di dalam keterbatasan yang saat ini terjadi, agar persekutuan di tengah-tengah keluarga itu bisa terjalin. Dan mereka juga bisa melakukan interaksi dengan teman-teman melalui media sosial ataupun dengan cara apa, sehingga kami bisa terkoneksi satu dengan yang lain, dan terutama kami bisa tetap mengalami hubungan dengan Tuhan yang memeliharakan kehidupan kami. Kami ingin berdoa untuk program pemerintah yang saat ini sedang digalakkan, yaitu vaksinasi untuk sebagian besar penduduk dan rakyat Indonesia agar mendapatkan vaksin COVID. Itu dapat terlaksana dengan baik dan semua pihak bisa mengikutinya dengan baik juga, agar pandemi ini, hanya itulah cara agar pandemi ini bisa dilawan dan diatasi, dan kehidupan kami bisa kembali normal seperti sedia kala, tentu dengan cara pandang yang baru, tentu dengan hati yang baru. Kami ingin berdoa untuk setiap orang di dalam keterbatasan mereka. Ketika sakit, kami yakin dan percaya Tuhan juga yang akan menolong. Obat-obatan yang diminum, perhatian dari orang-orang di sekitar, dan terutama cinta kasih dari keluarga
itu bisa menjadi alat kuasa dari Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Bagi yang mereka yang saat ini terus berjuang untuk memperbaiki taraf kehidupan ekonomi mereka, kami yakin Tuhan bahwa jerih lelah perjuangan kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Pada waktunya mereka juga akan menuai keberhasilan yang mereka harapkan. Dan kami juga ingin berdoa untuk setiap hal yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun kami yakin dan percaya apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi harapan kami, sekalipun kami tidak bisa mengucapkannya, Tuhan mengetahui, Tuhan juga mendengar, bahkan Kau juga yang akan mengabulkannya seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Inilah doa yang jauh dari sempurna yang kami naikkan kepadamu, dan izinkan kami Tuhan untuk menutupnya dengan doa sempurna yang telah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberi persembahan. Karena dengan memberi, hidup kita menjadi semakin bermakna. Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dengan hati yang bersyukur kami membawa sebagian daripada berkat-Mu yang sudah kami terima, untuk kami persembahkan sebagai ungkapan syukur kami atas kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan menerima persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan,
marilah kita melakukan ibadah yang sejati, yang berkenan bagi Allah, dan marilah kita mewujudkan bela rasa serta pertolongan kepada mereka yang lemah sebagai bentuk persembahan hidup kita kepada Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita menerima berkat. Tuhan berjalan di depanmu untuk memampukanmu melanjutkan ibadah dalam hidup sehari-hari. Tuhan berada di sampingmu untuk membimbingmu agar jalanmu tak serong. Ia ada di hatimu untuk meneguhkanmu ketika berhadapan dengan berbagai tantangan iman. Kiranya Allah Trinitas senantiasa merangkulmu hari ini, esok, dan untuk selamanya.